Tiustia kastit tuom siwah tuom dewa ia suara korom suara warah wisnu asya rudarasya warusah pariaki ratita ampapuh apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesama sama dewa suara peran kita angkara mamuja suara papidya Wala Yesus adisiu Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku Santawiyo manaswa dosa At permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah Aliansi BEM Se-Bali gelar aksi unjuk rasa di DPRD Bali. Bali darurat keimigrasian bongkar jaringan kejahatan transnasional. Pemirsa, jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Se-Bali menggelar aksi unjuk rasa berlangsung di depan kantor DPRD Bali Senin sore 22 Juni 2026. Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan negara.
Beginilah suasana aksi dari Aliansi BEM Sebali melakukan long march dari Parkir Timur Renon menuju kantor DPRD Bali. Tiba sekitar pukul 15.30 WITA, peserta aksi diterima oleh Wakil Ketua 3 DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra, anggota DPRD Bali Made Suparto dan Anak Agung Gede Agung Suyago. Tampak Kapolresta Denpasar Kombes Polisi Leonardo David Simatupang ikut menyambut aksi mahasiswa ini. Aliansi BEM berasal dari para perwakilan BEM Sebali, menyampaikan tuntutan kepada pemerintah seperti kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, nilai tukar rupiah, undang-undang Polri, deforestasi dan swasembada pangan, makan bergizi gratis MBG, dan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, rancangan undang-undang perampasan aset termasuk pembebasan tahanan politik tanpa syarat. Terkait RUU perampasan aset, pihaknya meminta agar segera dilakukan proses pengundangan di DPR RI. Yang terhormat, hari ini kami datang ke sini bukan hanya untuk membuat rusuh, bukan hanya bersuara, tapi menuntut aksi dan langkah nyata sebagai seorang mahasiswa dan masyarakat. Sudah sepatutnya kami bersuara kepada dewan-dewan dan bapak-bapak yang terhormat. Sementara Wakil Ketua 3 DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra, sangat mengapresiasi aksi mahasiswa ini. Ingin mengutarakan hati nurani mahasiswa dan masyarakat, semua aspirasi akan disampaikan ke pusat. Saya tahu tidak adik-adik ini adalah ingin menyuarakan isi daripada hati masyarakat seluruh Bali ini dan Indonesia ini. Dan kami sangat menghargai hal itu. Ada beberapa kewenangan-kewenangan yang memang itu semua adalah kebijakan yang dibuat dari tingkat pemerintah pusat. Ada beberapa kewenangan yang dibuat oleh kebijakan dari tingkat provinsi maupun kabupaten. Kalau kita bicara masalah MBG, kita bicara masalah BBM, kita bicara masalah fiskal, kita bicara masalah kenaikan dolar, itu memang semua adalah peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pusat. Kedatangan adik-adik ini yang utamanya menyampaikan aspirasi terkait fenomena yang terjadi belakangan ini di Republik Indonesia ini. Maka tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami bahwa akan dijamin seluruh fraksi akan menyampaikan aspirasi adik-adik hari ini. Tadi ya tulisan-tulisan yang ada di sini sudah dipoto oleh staf kami minta dipoto ini sebagai bukti, ya sebagai bukti bahwa Bali juga hadir. Bali tidak tinggal diam, peduli untuk kepentingan masyarakat kecil. Aksi ini mendapat pengamanan sekitar 300-an personil dari Polresta Denpasar dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa. Winato Yana dan Mastika, Bali TV. Untuk mengamankan aksi massa yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sebali di depan kantor DPRD Bali Senin sore 22 Juni 2026, Polresta Denpasar mengerahkan ratusan personel gabungan. Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Sebanyak 300-an personel dari Polresta Denpasar dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa Aliansi BEM Sebali. Ratusan personel tersebut terdiri dari anggota Polresta Denpasar, personel Polda Bali, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta unsur pengamanan lainnya yang ditempatkan di sejumlah titik strategis jalannya aksi. Kapolresta Denpasar Kombes Polisi Leonardo David Simatupang menegaskan seluruh personel yang bertugas diminta mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif selama pengamanan berlangsung. Petugas juga diinstruksikan untuk menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan yang berlaku. Mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya di ruang demokrasi. Yang penting kita melayani supaya ruang demokrasi yang ada ini aman, tertib, dan lancar. Kita laksanakan sesuai surat dari mereka, pemberitahuan dari mereka, dan sore ini mereka sedang menuju ke kantor DPRD. Personil kita terdiri dari Polresta,
dari Samapta dan maupun Brimob. Kekuatan personil ya kita Polres ada 300. Total semua 300 untuk di Polres saja 339 ya. Selebihnya itu untuk backup aja. Selain menjaga keamanan peserta aksi, personel gabungan juga disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas guna meminimalisir kemacetan di sejumlah ruas jalan yang menjadi lokasi konsentrasi massa. Polres Denpasar mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan provokatif serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Dengan kerjasama seluruh pihak, aksi penyampaian aspirasi diharapkan dapat berjalan aman, damai, dan kondusif. Hingga pelaksanaan pengamanan berlangsung, aparat terus melakukan pemantauan situasi untuk memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga di wilayah Kota Denpasar. Winato dan Yana, Bali TV. Sementara itu pemirsa, puluhan mahasiswa dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha siang tadi menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Buleleng. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan nasional, mulai dari revisi Undang-Undang Polri hingga pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam audiensi bersama Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah dan lembaga legislatif. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah desakan terkait revisi Undang-Undang Polri. Mahasiswa meminta agar proses pembahasan dilakukan secara transparan serta memperhatikan prinsip demokrasi dan perlindungan hak-hak sipil masyarakat. Ada konstitusional yang mana melawan putusan MK di tahun 2025 dan juga terkait dengan penambahan batas usia pensiun dari perwira Polri yang menurut kami tidak ada urgensi, dan kami menyatakan bahwa kami tidak percaya dengan pemerintahan RI, DPR RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap konstitusi dan melakukan cara untuk memperbaiki sistem yang sudah buruk sebenarnya. Dan harapan kami nanti Ketua DPR RI bersama dengan rekan-rekan DPR itu bisa menyuarakan aspirasi kami di tingkat nasional. Selain itu, mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap kemungkinan kenaikan harga bahan bakar, minyak atau BBM. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, mahasiswa turut menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Mereka meminta adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sementara Ketua DPRD Buleleng menerima aspirasi tersebut menyatakan siap menindaklanjuti masukan yang disampaikan mahasiswa sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif daerah. Ini adalah isu nasional, kita berhak berbicara tentang itu, tetapi kita tidak ada polisi untuk memutuskan. Dan kita pastikan bahwa kita akan menyampaikan dengan teman-teman di DPR RI bahwa ini loh kesah masyarakat termasuk mahasiswa, bahwa dengan disahkan Undang-Undang Polri ini berdampak luas dan ada kecurigaan yang besar kepada Polri nantinya. Audiensi berlangsung dalam suasana tertib dan dialogis. Mahasiswa berharap aspirasi yang disampaikan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan nasional. Yasri Yuli, Bali TV. Bali darurat keimigrasian bongkar jaringan kejahatan transnasional. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju.
Suapet kopi nikmat enak bikin nagih kau. Mau luwak white coffee kau satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Semangat mengkuli kota Paris edot engi portu sing ngelah pipes. Pemirsa, Bali merupakan gerbang utama lalu lintas manusia internasional. Tata kelola keimigrasian di Bali tidak boleh dipandang sekedar urusan visa, paspor, dan izin tinggal. Tetapi keimigrasian merupakan instrumen strategis negara yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional, investasi, ketenagakerjaan, perlindungan WNI, penerimaan negara, berkelanjutan lingkungan, serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut anggota Komisi 13 DPR RI, Riko Diah Pitaloka, sepanjang tahun 2025 Bali menerima sekitar 6,9 juta wisatawan mancanegara dengan lebih dari 15 juta perlintasan internasional. Pada periode yang sama diterbitkan sekitar 53.428 dokumen izin tinggal keimigrasian, hampir 24.000 paspor dan menghasilkan PNBP sekitar 1,5 triliun. Bali juga menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas tenaga kerja asing, investasi asing, dan mobilitas warga negara asing terbesar di Indonesia. Besarnya arus manusia dan modal tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh sistem pengawasan yang terintegrasi. Berbagai kasus penyalahgunaan visa dan izin tinggal, perusahaan cangkang, investasi fiktif, praktek nomine, tenaga kerja asing ilegal, online scam, perjudian online, TPPO, TPPU, hingga perdagangan narkotika internasional menunjukkan adanya kerentanan serius dalam tata kelola keimigrasian nasional yang paling nyata terlihat di Bali. Persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari lemahnya integrasi antara sistem pengawasan berbagai instansi serta sistem pengawasan keamanan nasional. Hal itu tidak terlepas dari belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia dan sistem pemerintah digital dalam tata kelola keimigrasian nasional. Untuk itu, pemerintah agar melakukan audit investigatif dan audit forensik digital terhadap penerbitan visa, kitas, kitab, izin tinggal investor, izin tinggal kerja, sponsor, WNA, perusahaan PMA, serta keterkaitannya dengan OSS di Bali. Membongkar keterkaitan antara perusahaan cangkang, investasi bodong, praktek nomine, penyalahgunaan izin tinggal, TKA ilegal, TPPO, TPPU, perjudian online, online scam, dan jaringan kejahatan transnasional lainnya yang memanfaatkan celah tata kelola keimigrasian. Mewajibkan integrasi data keimigrasian ke dalam arsitektur nasional Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan digital, sehingga seluruh data WNA dapat diakses serta diverifikasi secara real-time sesuai kewenangan masing-masing instansi. Membangun interoperabilitas sistem antara kementerian dan menjadikan Bali sebagai pilot project sistem tata kelola keimigrasian nasional terintegrasi berbasis Satu Data Indonesia, serta menerbitkan Peraturan Presiden tentang Sistem Tata Kelola Keimigrasian Nasional terintegrasi sebagai dasar hukum, integrasi data dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dinas-dinas dan desa adat dalam penyelenggaraan keimigrasian nasional. Terakhir dalam kasus korupsi perlu adanya atensi, perlu adanya penyelidikan lebih lanjut ya untuk kasus korupsi. Ditambahkan dalam membongkar korupsi, keimigrasian di Bali bukan hanya menyelamatkan Bali, tetapi menjaga keamanan nasional, melindungi rakyat, memperkuat transformasi digital pemerintahan, dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Rai Swantara, Bali TV.
Roy Suryo dan Dr. Tifa tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya tiba di Kejari Jaksel untuk menjalani proses pelimpahan tahap 2 atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara tahap 2 Roy Suryo dan Dr. Tifa tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy Suryo dan Dr. Tifa tiba di Kejari Jakarta Selatan sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Keduanya tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dengan tangan di borgol kabel tis. Dengan kawalan ketat, petugas kepolisian keduanya langsung digiring memasuki kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Roy dan Tifa akan menjalani proses pelimpahan tahap 2 atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Sebelum dibawa menuju Kejari Jakarta Selatan, Roy Suryo dan Dr. Tifa sempat mendekam di ruang tahanan Polda Metro Jaya. Mereka dipindahkan ke rutan setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan dan pengawasan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses pelimpahan tahap 2 ini menandai penyerahan resmi tanggung jawab hukum atas para tersangka beserta barang bukti dari penyidik kepolisian kepada pihak kejaksaan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Imam Imanuddin menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kedua tersangka telah berjalan secara profesional. Kami pastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP. Kemudian yang kedua, intervensi. Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHAP. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Ahmad Kosinuddin, mengatakan saat ini kliennya sedang menjalani proses hukum lanjutan. Ia pun menegaskan akan melanjutkan perjuangan dan siap menghadapi semua proses hukum yang akan dijalani. Seluruh rakyat Indonesia tolong dukung Pak Roy, beliau sedang berjuang. Hari ini beliau telah melewati satu tahapan dan akan menuju tahapan selanjutnya. Insya Allah dengan konsistensi Pak Roy dan Dr. Tifa semuanya kita akan lanjutkan perjuangan. Ayo! Setelah proses administrasi tahap 2 ini rampung, selanjutnya JPU akan segera menentukan langkah penanganan perkara, termasuk menyusun dakwaan sebelum berkas resmi dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Julius Suharti dan Ketua Sumadiase melaporkan. Kami segera kembali dengan informasi SPMB SMP dimulai. Sekolah buka posko dan sarana prasarana memadai. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Di
Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangsungan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah menengah pertama SMP resmi dimulai Senin 22 Juni 2026. Sejumlah sekolah telah melakukan berbagai persiapan sejak sepekan sebelumnya guna memastikan proses penerimaan peserta didik baru berjalan lancar. Kepala SMP Negeri 3 Denpasar, Nenengah Sujani mengatakan seluruh kebutuhan pendukung telah dipersiapkan, mulai dari pemasangan baliho informasi, perangkat komputer, jaringan internet hingga kesiapan ruang pelayanan di aula sekolah. Ia menjelaskan seluruh proses dipusatkan di aula sekolah dengan dukungan jaringan wifi dan listrik yang stabil. Pihaknya juga berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan tidak terjadi gangguan. Selain sarana dan prasarana, sekolah juga memastikan kesiapan sumber daya manusia dengan mempelajari petunjuk teknis juknis pelaksanaan SPMB agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Menurut Sujani, potensi kendala yang paling diantisipasi selama pelaksanaan SPMB adalah gangguan jaringan internet maupun listrik. Namun pihak sekolah telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berjalan optimal. Kami SMP 3 Denpasar sudah menyiapkan dari seminggu yang lalu bahkan dari baliho yang ada di luar, kemudian juga perangkat-perangkat serta internet. Kami sudah siapkan segalanya, tempatnya di aula, jadi fokus kami bekerja semuanya di sana. Jadi wifi dan listrik juga kami fokuskan di sana, walaupun tadi pagi ada fluktuasi PLN, tetapi hari ini sudah kembali lagi normal. Kami sih siapkan dari saprasnya, internet, kemudian juga SDM untuk memahami juknis daripada SPMB tersebut. Pengumuman untuk jalur prestasi, di mana jalur prestasi mulai hari ini sampai dengan tanggal 24, nanti pengumuman di tanggal 25. Kemudian lanjut nanti di tanggal 29 dan 30 itu jalur mutasi dan afirmasi. Kemudian lanjut nanti di tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Juli itu adalah jalur domisili. Harapannya berjalan lancar sesuai dengan juknis yang sudah diturunkan, jadi hanya itu. Ia berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan lancar dan seluruh prosesnya sesuai dengan potensi teknis yang telah ditetapkan. Bunga dan Kadek Putra, Bali TV. Pelaksanaan hari pertama sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK di Provinsi Bali dipastikan berlangsung lancar, jujur, objektif, dan sesuai jadwal. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026 berjalan sesuai jadwal dengan sistem seleksi yang kini menggunakan tes kemampuan akademik atau TKA. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia mengatakan penerapan sistem berbasis TKA merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM Bali sejak proses awal penerimaan peserta didik. Ia menjelaskan perubahan terbesar pada SPMB tahun 2026 adalah penggunaan sistem poin berbasis TKA. TKA menjadi salah satu indikator nasional dalam mengukur kualitas pendidikan di seluruh Indonesia yang meliputi 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Ia menyebut mulai tahun 2027, kemajuan dunia pendidikan di setiap daerah akan turut diukur melalui peningkatan TKA. Untuk itu pemerintah menyelaraskan kebijakan SPMB dengan prioritas nasional sekaligus prioritas pembangunan daerah. Pelaksanaan SPMB tanggal 22 Juni memang sudah kita tetapkan dan kita pastikan berjalan secara mulus. SPMB di Provinsi Bali kita menggunakan berbasis TKA karena satu sisi SPMB adalah bagaimana pintu masuk untuk mewujudkan SDM Bali unggul yang kita harapkan bersama. Jadi hulunya kita benahi dari
dari cikal bakal anak didik yang akan bergabung di satuan pendidikan. Nanti teman-teman di satuan pendidikan melakukan pola pembelajaran, pola asuh, supaya nanti 3 tahun ke depan ketika sudah keluar dari satuan pendidikan, kita bisa mengcapture hasil dan prestasi nilai-nilai pendidikan yang sudah kita tanamkan dalam waktu 3 tahun tersebut. Nah, yang kita lakukan perubahan untuk tahun 2026 sistem SPMB ini adalah menggunakan berbasis poin dari tes kemampuan akademis. Tes kemampuan akademis adalah sebagai acuan untuk mewujudkan secara nasional ini, secara nasional tes TKA itu adalah sebagai variabel indikator mengukur kualitas pendidikan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota se-Indonesia. Sudah barang tentu ini merupakan prioritas nasional. Nanti di 2027 kemajuan dunia pendidikan di pemerintah daerah akan diukur melalui terjadinya peningkatan nilai tes kemampuan akademis. Nah, sudah barang tentu SPMB ini harus kita lakukan penyelarasan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah. Kepala SMA Negeri 1 Denpasar, M. Rida mengatakan perubahan sistem SPMB tahun ini dinilai mampu mendorong proses seleksi yang lebih jujur dan objektif karena mengutamakan nilai TKA. Ya, SPMB tahun ini banyak sekali terjadi perubahan, namun perubahan yang terjadi di sini cukup membantu bahwasanya SPMB berjalan dengan baik dan penuh kejujuran. Karena di sini yang diutamakan kan nilai TKA, dan ini untuk pertama kali sehingga masyarakat mungkin akan menjadi kewalahan karena ini awal. Namun karena ini proses pembiasaan supaya SPMB berjalan jujur dan baik, kami dari SMA 1 Denpasar sangat mendukung. Sedangkan di SMA 1 Denpasar kesiapannya sudah cukup maksimal. Kita sudah buka posko SPMB sudah dari sebulan, dan dari hasil data orang tua yang banyak bertanya cukup banyak dilihat dari buku tamu yang ada. Sehingga di sini kita menyadari bahwasanya masyarakat sekarang sudah benar-benar memahami SPMB tahun ini seperti apa. SPMB SMA SMK tahun 2026 diharapkan menjadi bagian dari transformasi tata kelola pendidikan sekaligus mengubah pola pikir masyarakat dalam memilih layanan pendidikan yang berkualitas, di mana TKA sebagai dasar penilaian yang dapat memetakan kemampuan peserta didik secara lebih objektif. Bunga dan Kadek Putra, Bali TV. Tiket ke DTW Ulun Danu Beratan naik per 1 Juli 2026. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tanpa melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Pemirsa, wisatawan yang berencana berlibur di daya tarik wisata DTW Ulun Danu Beratan, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan harus bersiap merogoh kocek lebih dalam. Mulai 1 Juli 2026, pengelola resmi memperlakukan penyesuaian tarif tiket masuk bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Direktur Utama PT Ulun Danu Beratan Lestari, Iwayan Mustike mengungkapkan penyesuaian harga tiket berlaku mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diambil setelah pihak pengelola melakukan studi banding ke sejumlah destinasi wisata lainnya. Selain itu, pihaknya mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan, pengelolaan kawasan, dan pengembangan atraksi budaya di kawasan. Untuk tarif tiket wisatawan domestik dewasa yang sebelumnya Rp40.000 pada hari biasa dan Rp50.000 saat akhir pekan maupun hari libur nasional akan diseragamkan menjadi Rp50.000. Tiket anak-anak domestik naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000. Sementara untuk wisatawan mancanegara, tarif dewasa mengalami kenaikan dari Rp75.000 menjadi Rp100.000, sedangkan tiket anak-anak naik dari Rp50.000 menjadi Rp75.000. Tiket Ulun Danu saja. Berapa? Dari berapa ke berapa, Pak? Asingnya 100, domestiknya 50. Berlaku mulai kapan? 1 Juli. Dasar Pak pertimbangan kenapa harus kita melihat studi banding kita keluar daerah, kemudian pendataan, artinya objek-objek kita sudah bagus lah. Persiapan juga pengolahan sampah juga sudah kita punya. Kenapa dengan budaya juga sudah terangkat? Dengan pertanyaan ini kayaknya yang optimis bisa tercapai. Saat ini rata-rata berapa, Pak? Kalau Ulun Danu itu asing aja sampai 1.500 tembus per hari ya. Kalau sama di sini hampir 500 lah. Domestik masih. Asingnya cuma berkisar di angka 100 di sini. Untuk menjaga minat wisatawan, DTW Ulun Danu Beratan rutin menampilkan pertunjukan seni dan budaya Bali. Setiap minggu pertama dan kedua, pengunjung dapat menyaksikan pementasan tari barong, tari kecak, dan berbagai kesenian tradisional lainnya. Yana dan Mastike, Bali TV. Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 kembali akan menyuguhkan pementasan drama Gong Lawas. Hal ini menjadi bukti bahwa drama Gong Lawas masih tetap eksis dan memiliki basis penggemar yang sangat kuat di Bali. Drama Gong Lawas dijadwalkan tampil pada tanggal 2 Juli 2026 di panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Bali Art Center Denpasar. Menjelang pementasan, seluruh pragido dan penabuh yang tergabung dalam paguyuban drama Gong Lawas, DGL melangsungkan gladi bersih di Puri Gandapura Denpasar yang disaksikan langsung oleh Kurator PKB 2026 Profesor Iwayan Dibia. Ketua Paguyuban DGL Anak Agung Gede Oko Aryana menyampaikan bahwa pada PKB tahun ini akan membawakan lakon berjudul Aji Gerenggeng Maya. Pementasan tahun ini melibatkan sekitar 22 pemain dan didukung 28 penabuh. Ia menyebut positif tingginya antusias masyarakat yang kembali menginginkan drama Gong Lawas di panggung PKB. Titiang pudiki saking paguyuban drama Gong Lawas merasa suk semua pisan ngatur suk semani manah majang ring panitia Pesta Kesenian Bali kan. Duana ring galah karimangkin titiang malih kepaca galah jadi ngaturan ayah pentas kan. Niki tujuan titiang taler menjawab keinginan masyarakat wenten ring medsos menika harapannya menginginkan titiang sareng sami ring drama Gong Lawas mana sudah tampil malih. Duaneng kantun makeh penggemar drama Gong napi malih kadi mangkin bermunculan drama Gong ring desa-desa ring sejebak Bali genan. Titiang taler ngatur suksmani manah majang ring Pemda Bali utamane panitia Pesta Kesenian Bali ngicenen galah wenten parade drama Gong. Iki wantah ruang setahun sekali kepada generasi muda yang disambut dengan antusias oleh masyarakat. Jika mekawinan titiang ring drama Gong Lawas menyambut baik pisan ring antusias masyarakat. Dumugi melarapan generasi muda sana mungkin wenten regenerasi sehingga drama Gong sana sampun merupakan seni budaya sana adiluhung mriki sida berkelanjutan, sida ajak gabung berbekas sebenarnya.
Sementara itu, tim pembina Dramagong Kota Denpasar, Imade Gede Karyase mengungkapkan bahwa Dramagong tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi menjadi media pelestari bahasa Bali, etika dan nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi muda. Mudah-mudahan melalui langkah-langkah untuk mementaskan secara rutin Dramagong ke depan, mungkin anak-anak kita bisa berbahasa Bali dan menekuni kesenian kita sehingga Dramagong bisa bangkit lagi seperti zaman dulu sebagai salah satu media bagi anak muda untuk belajar baik tentang etika, kemudian juga tentang bahasa. Profesor Dibia mengaku gembira dengan lakon yang dibawakan karena memiliki pesan yang kuat dan relevan. Namun demikian, ia memberikan sejumlah catatan yang perlu disempurnakan sebelum pentas. Selaku pengamat dan selaku kurator Pesta Kesenian Bali, Idang sangat bergembira dengan lakon. Karena lakon Dramagong itu cukup serius dan pesannya sangat penting. Mugi-mugi pementasan ring BKB puniki jagi memati sekali sampun dilatih. Duanin kebiasaan penari-penari ke setelah sekian hari tidak ini improvisasinya muncul sehingga apa yang dilatih makin kadang-kadang bergeser. Mungkin enten sekali puniki. Juliana, Bali TV. Seni budaya Bali harus dikenalkan kepada sejak usia dini. Harapannya dengan demikian anak-anak memiliki pemahaman dan kecintaan terhadap seni tari, gamelan Bali dan budaya Bali yang adiluhung dan tidak akan pudar oleh perubahan zaman. Hal tersebut diungkapkan Gusti Lanang Mulyarto saat ditemui tim liputan Bali TV. Menurutnya, seni pertunjukan, seni tari, tabuh kreasi yang merupakan refleksi seni budaya Bali harus tetap dilestarikan dan dijaga agar tidak punah oleh perubahan zaman. Dikatakan Yayasan Bali Kuno Santi sedikitnya membina 200 anak-anak muda untuk belajar seni budaya Bali, termasuk seni tabuh dan seni tari. Pihaknya juga membina karakter anak-anak dengan pendidikan karakter selama beberapa hari agar anak muda ini memiliki karakter kuat dan cinta akan seni budaya Bali. Untuk memotivasi adik-adik, karena tidak hanya seni budaya, tapi juga kita membangun karakternya adik-adik. Ya, kita rutin mengadakan camp. Terima kasih ibu-ibu yang bapak yang sudah mengizinkan anaknya untuk tinggal di Jero Tumbuk, bisa menginap sehari 2 hari untuk kita didik secara karakter. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Sanggar Manik Astagina angkat tema Atiwa-Tiwa dalam Taman Penasar BKB 2026. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Sujatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli nganti mati kalau matang lan
kembali playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, Sanggar Manik Astagina dan Sanggar Pesmetonan Kedasih Desa Balu Kecamatan Negara sebagai Duta Kabupaten Jembrana menampilkan garapan Taman Penasar bertajuk Atiwa-Tiwa dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026. Ketua Sanggar Manik Astagina Iputu Ardana mengatakan garapan tersebut disusun selaras dengan tema PKB tahun ini, Atmokerti, Jiwa Sida Parisuda, yang menitik beratkan pada upaya penyucian jiwa untuk mencapai kesucian dan keseimbangan hidup. Menurutnya, judul Atiwa-Tiwa dipilih karena memiliki makna yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Bali, khususnya dalam tradisi Hindu. Atiwa-Tiwa merupakan upacara puncian dan pembakaran jenazah atau kremasi yang bertujuan mengembalikan unsur Pancamabuta yang membentuk badan kasar manusia ke alam semesta, sekaligus menyucikan roh atau atma agar dapat menuju alam yang lebih baik dan terbebas dari berbagai ikatan duniawi. Secara etimologi, Atiwa-Tiwa berasal dari kata ati yang berarti berkeinginan dan awo yang berarti perang atau bersih. Maknanya adalah keinginan untuk menyucikan jenazah. Upacara ini memiliki tujuan mengembalikan jasad ke asalnya, menyucikan roh leluhur, serta membebaskan roh dari ikatan duniawi. Ia menjelaskan tema tersebut kemudian diangkat ke dalam sebuah karya Taman Penasar dengan menyesuaikan kondisi dan realitas yang berkembang di masyarakat saat ini. Penggarapan dilakukan melalui penataan unsur musikal, vokal, dan dramatika yang dikemas secara harmonis tanpa mengabaikan nilai etika dan estetika seni tradisional Bali. Dalam pementasan tersebut, Sanggar melibatkan sebanyak 20 personel, termasuk para penabuh dan pemain. Proses kreatif dan latihan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan guna menghasilkan pertunjukan yang matang dan mampu menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam tema yang diangkat. Pada kesempatan ini yang menjadi isian daripada Atiwa-Tiwa kita ambil dari segi spiritualnya, yaitu secara upacara upakara ngaben, tetapi dari segi filosofinya, yaitu berasal dari kata ati dan awo, yang artinya ati manah utawi pikayun, awo suci. Jadi ketika kita melaksanakan upacara upakarayadu, supaya bisa berdasarkan hati yang tulus, hati yang bersih, sehingga pemargi atau jalan upacara itu bisa berjalan dengan lancar. Lebih lanjut, Putu Ardana mengungkapkan bahwa selama proses persiapan, tim selalu melakukan evaluasi terhadap berbagai kekurangan yang ditemukan. Selain itu, ide-ide dari para pemain juga menjadi bagian penting dalam pengembangan garapan. Tim selalu berlatih, menggali kekurangan-kekurangan yang ada, dan juga menampung ide-ide dari para pemain sebagai pelaku seni. Semua gagasan itu kami godok dan bahas bersama agar menghasilkan pertunjukan yang lebih baik. Melalui kesempatan tersebut, Putu Ardana juga mengajak generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan seni budaya Bali. Menurutnya, keberlangsungan adat, tradisi, dan budaya Bali sangat bergantung pada kepedulian generasi penerus. Ia berharap generasi muda tidak patah semangat, membangkitkan kembali semangat berkesenian, menjaga seni, adat, dan budaya sebagai kearifan lokal Bali. Hendra, Bali TV. Pementasan Utsawa atau Parade Arja Klasik oleh Sanggar Sudamala, Desa Tangkas, Kecamatan Kelungkung, sebagai Duta Kabupaten Kelungkung sukses memukau penonton melalui garapan berjudul Aji Pemalik Sumpah. Pementasan yang mengangkat nilai-nilai moral dan kearifan lokal Bali ini menghadirkan kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan kesadaran diri yang menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan masyarakat saat ini. Ketua Sanggar Sudamalu Jero Mangku Kemang Sukarya menjelaskan bahwa cerita Aji Pemalik Sumpah berlatar di kerajaan Suraraksa yang tengah mengalami kegoncangan. Raja yang memimpin kerajaan tersebut tidak lagi memikirkan kesejahteraan rakyat dan pemerintahannya,
akibat pengaruh ilmu hitam yang digunakan oleh mertuanya sendiri, Ida Dewa Agung istri Candrageni. Akibat pengaruh tersebut, sang raja kerap bertindak sewenang-wenang hingga menimbulkan kebencian di kalangan rakyat. Ambisi untuk menguasai kerajaan pun semakin besar. Namun rencana tersebut akhirnya gagal setelah seorang mekal dari Padukuhan Sekar Mahantan mengaturkan sebuah pusaka yang mampu menyadarkan Ida Dewa Agung istri Candrageni dari perbuatannya. Melalui kesadaran tersebut tersampaikan pesan bahwa hasrat yang berlebihan dan keangkara murkaan yang dijadikan dasar dalam mengejar kebahagiaan sejatinya tidak akan mampu menjadi jalan untuk menyempurnakan jiwa. Nilai-nilai inilah yang menjadi inti dari pementasan yang syarat dengan pesan spiritual dan etika kehidupan. Juru Mangku Komang Sukaryo mengungkapkan proses persiapan pementasan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Dalam gagasan ini pihaknya melibatkan sekitar 35 seniman termasuk para penabuh yang turut mendukung keseluruhan pertunjukan. Persiapan pementasan ini memerlukan waktu sekitar 3 bulan dengan melibatkan 35 seniman termasuk penabuh. Ia berupaya menghadirkan pertunjukan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan moral kepada masyarakat. Tetap tidak membingkai yang namanya arja klasik, walaupun ada pengembangan yang mengenai lelucon, tetapi yang berkaitan dengan pakem, pepesona arja, tetikesan, tetap kita memberikan arahan supaya pakem arja klasik ini dipertahankan. Di samping memang ada pengembangan dari segi lelucon dan sebagainya, alur cerita barangkali karena seiring perkembangan zaman tentu kita memberikan ruang juga kepada anak-anak kita. Lebih lanjut, Juru Mangku Sukaryo menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan seni arja sebagai salah satu warisan budaya yang adiluhung. Menurutnya, saat ini kesenian arja mulai ditinggalkan oleh generasi muda sehingga diperlukan upaya bersama untuk membangkitkan kembali minat terhadap seni tradisi tersebut. Ia berharap anak-anak muda terus belajar dan mendalami kesenian arja agar keberlangsungan seni pertunjukan tradisional ini tetap terjaga. Selain itu, dukungan pemerintah melalui pembinaan dan penyediaan ruang berekspresi dinilai sangat penting untuk menumbuhkan regenerasi seniman arja di Bali. Anak-anak muda merupakan cikal bakal keberlanjutan kesenian ini. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga dan mengembangkan arja di masa depan. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah terus memberikan ruang dan pembinaan kepada generasi muda, terutama ketika para seniman senior sudah memasuki usia lanjut. Melalui pementasan Aji Pemalik Sumpah, Sanggar Sudemalu tidak hanya menghadirkan hiburan berkualitas, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menuangkan nilai-nilai kehidupan, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga warisan seni budaya Bali agar tetap hidup, berkembang, dan dicintai oleh generasi mendatang di seluruh Bali. Hendra dan Putu Edi, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.